Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sejenak kita membukakan mata untuk menyaksikan sebuah bentukan wayang. Singa sang raja hutan seolah-olah berubah menjadi seekor usa. Yang dahulunya menjadi wanita di hutan, sekarang seolah-olah menjadi korban di atas setiap peristiwa. Dan yang artikel sejarah di dalam sebuah buku catatan yang berdekat dewa. Dulu saja, kini terbatas. Hadirin sidang berumat sekalian Tuhan, sudah menjadi problematika kehidupan yang hidup pasti akan mati, yang akan pasti akan pergi, dan yang pergi tak akan pernah kembali lagi. Iza adatil maqadir baqalatil kanabir. Apabila takdir telah berbicara, semua akan berbicara. Kehidupan akan tergantikan dengan kematian. Kemuliaan akan tergantikan dengan kehinaan. Kesempurnaan akan tergantikan dengan yang namanya kekurangan. Ibaratkan berbadanan subuh, apabila sempurna sebuah perkara, pasti akan muncul kekurangannya. Inilah sebuah konsep kehidupan yang membuat kita tersadar bahwa di dunia tak ada yang kekal untuk selama-lamanya. Silakan perhatikan kronologi masa silam. Betapa sejarah pernah mencatat keagungan Islam yang mampu mendominasi hingga ke seluruh dunia. Tak lupa sebuah negeri yang berada di ujung Pulau Sumatera, Aceh Darussalam. Serambi Mekah diberikan sebagai gelarnya, terkenal dengan negerinya para agama, populer dengan seorang raja yang adil dan bijaksana, Islam dan muda. Itu nama aslinya, seorang raja yang memimpin dengan Al-Quran, menaati peraturan sesuai dengan konsep yang telah disampaikan oleh Sayyidina. Wallah, law anna Fatimah binti Muhammad sarafat la fataqtu jaddaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah salah satu konsep kehidupan yang beliau laksanakan di dalam masa pemerintahannya, sehingga sejarah pernah mencatat bukan hanya Sayyidina Umar yang memegang leher buah hati tercinta, namun Iskandar Muda pernah memegang leher sang putra mahkota karena tuduhan sebagai pembina. Hukum yang beliau putuskan tak memandang pangkat dan juga jabatan. Yang benar tetap akan benar, walaupun ia adalah seekor binatang. Yang salah tetap akan salah, walaupun ia adalah sangat keluarga. Hadirin sidang para pejuang, namun apa boleh dikata, waktu terus berjalan, zaman telah berubah, pemerintahan pun ikut tergantikan. Aceh yang dahulunya memimpin dengan sistem kerajaan malah tergantikan dengan sistem demokrasi. Aturan yang dahulunya berjalan sesuai dengan perintah Tuhan malah tergantikan dengan hasrat manusiawi, sehingga di balik gedung-gedung yang megah tersimpan sejarah yang memiliki perjalanan hati. 1974 tanah air yang kucinta ber-29 tahun, usia yang muda untuk berdirinya suatu negara yang bangga muda, dasarnya Pancasila.
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445 melaju banyak peristiwa peralihan kekuasaan yang berbesar. Bung-Karno digantikan Pak Harto dengan dali keamanan negara. Membayang 6 jenderal satu perwira, 6 jam dalam satu malam. Berguna tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, bahkan di sejarah Indonesia. Hadirin sidang jemaah sekalian, 1945 di saat undang-undang telah didirikan, kemerdekaan telah diproklamirkan, namun negara Indonesia kembali dihidangkan dengan kedatangan para PKI yang menjadikan masyarakat Aceh kehilangan keimanan, malah nikmat dunia. Belum selesai satu permasalahan, Aceh kembali digoyangkan dengan pergerakan PIDI. Gebrakan senjata pun yang dilakukan antara pasukan GAM dan juga pasukan TNI. Rakyat-rakyat yang tiada berdosa pun yang menjadi korban atas sebuah peperangan yang kemerdekaan dijadikan sebagai ambisi. 26 Desember tahun 2004, di saat peperangan kian memuncak, Aceh kembali digoncangkan dengan ujian gempa dan juga tsunami. Tak ada lagi suara teriakan, tak terdengar lagi suara dentuman daripada senjata. Namun yang terlihat dan disaksikan hanyalah tubuh yang tergambar tidak berdaya. Cukup sudah semua penderitaan. Aceh mengalami 3 permasalahan besar. Di saat darah yang terpercikan telah dibersihkan, baju yang telah basah telah dikeringkan, namun keimanan yang telah hilang tak pernah kembali seperti semula. Hilangnya keimanan merupakan satu faktor dan penyebab besar yang menjadikan Aceh kembali berat-beratnya. Diibaratkan bagaikan sebuah kapal yang berlayar tanpa seorang nahkoda melewati lautan yang luas dengan berbagai halangan dan rintangan yang siap untuk melanda. Namun dengan arus yang deras, badai dan korban yang siap menjadikan Aceh kian karam di dasar samudra. Hadirin sedang para pelajar yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang menjadi kesimpulan, marilah kita belajar dari sejarah panjang kehidupan manusia, bangkit dari kelalaian, bangun dari hidup yang panjang, berdasarkan pandangan dan dunia yang paling hina. Hubbul dunia dalilul haqqul dunia fana. Mencintai dunia adalah kehinaan. Mencintai dunia akan gaduh di dalam lubang fata morgana. Wahai sidang para pemuda-pemudi Aceh sekalian, jangan biarkan negeri bagian dilecehkan, jangan biarkan negeri bagian direndahkan dan dihina. Bangkitkan kembali semangat para pejuang yang telah dipadamkan melalui sinaran api yang kian membara. Jadikanlah dirimu sebagai panutan, perbaiki dirimu walaupun masa kian berantakan. Karena jika dirimu baik, maka masa akan menjadi sempurna. Akhir zaman insalahta salahatin zaman. Engkau adalah masa. Jika engkau baik, maka baiklah bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Maka langkah daripada para pemuda adalah langkah terhadap kemajuan bangsa. Hadapi setiap rintangan dan halangan yang melanda, karena seorang nahkoda yang tangguh tidak pernah lahir dari jauh yang tenang. Tetap kobarkan perjuangan
Salimah